Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru. Di video ini kami akan menjelaskan tentang format nilai dan cara pengisiannya. Ini kita misalkan kita sudah punya daftar nilai seperti ini, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti nama filenya, itu sesuai dengan kelas yang kita ajarkan atau mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, misal seperti ini, yang pertama kita ganti dulu nama filenya. Kita klik di sini sampai berwarna biru seperti ini. Lalu kita klik kanan, kemudian kita rename. Ini rename-nya sesuai dengan mata pelajaran dan nama kita. Ini sebagai bentuk pengkodean supaya mudah diarsipkan dan dicari. Misalnya ini kita ganti di sini mata pelajarannya, contohkan saja bahasa Indonesia. Indonesia. Kemudian kita ganti namanya, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita klik saja di luar sini, di mana saja, boleh. Nah, nanti maka akan berganti seperti ini. Langkah yang kedua adalah kita buka daftar nilai ini dengan cara mengklik 2 kali. Kita tandai lalu klik 2 kali, maka ini akan terbuka. Nah, inilah bentuk tampilan daftar nilai. Daftar nilai ini bisa dipakai untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13 juga bisa. Nah, ini yang kita contohkan ini adalah di SMK, dan daftar nilai ini sudah kita sudah mengacu kepada pedoman penilaian SMK yang diterbitkan tahun 2018. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengisi format ini, maka ini akan memudahkan kita untuk mengisi e-raport. Jadi semua yang diperlukan untuk pengisian e-raport sudah ada di sini. Tinggal nanti kita unduh ini template-nya, kemudian tinggal kita copy paste nilai yang ada di sini ke template tersebut. Jadi akan memudahkan dan menyederhanakan kerja kita nanti ketika pengisian e-raport. Oke. Selanjutnya, setelah kita buka ini, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Yang perlu kita isi untuk pertama kali adalah ini mata pelajarannya. Kita isi mata pelajaran, ini pun juga sudah dibuat otomatis. Nanti silakan diperhatikan di sebelah kanan ini ada ini menu tanda panah ke bawah ini atau menu drop down ini, silakan diklik saja. Kemudian silakan dipilih mata pelajarannya, nanti diklik ke bawah. Nah, seterusnya sampai ketemu mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya kita contohkan bahasa Indonesia, maka akan tertulis langsung di sini bahasa Indonesia. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, tinggal kita di sini menulis nama guru. Namun karena kita sudah setting otomatis, silakan diklik saja di sini. Seperti ini. Muncul tanda panah lagi. Kita klik. Kita cari nama kita. Cari misalnya ini Faisal Amir misalnya gurunya. Ya. Maka akan tertulis otomatis di sini beserta NIP-nya karena sudah dikondisikan seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke atas, di bagian bawah ini sudah. Sekarang kita ke atas lagi. Ya, selanjutnya yang perlu kita isi yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran bahasa Indonesia ini misalnya berapa? Kita isi. Misalnya 65. Ini contoh saja ya, misalnya 65. Oke, misalnya 65. Oke, kita klik di luar juga bisa, di mana-mana sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita isikan rasio nilai rapor.
ya, yaitu nilai pengetahuan rasionya dengan nilai keterampilan itu berapa perbandingan nilainya. Yang kita tentukan untuk nilai raportnya nanti itu bersumber dari nilai pengetahuan berapa persen, yang bersumber dari nilai keterampilan berapa persen untuk menghasilkan nilai akhir di raportnya. Misalnya kalau mata pelajarannya banyak praktik, ya tentu saja banyakkan praktiknya atau keterampilannya. Kalau mata pelajarannya banyak teorinya, tentunya banyak pengetahuannya. Misalnya ini bahasa Indonesia ya, nanti silahkan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Bahasa Indonesia misalnya 60% pengetahuan, tidak perlu dituliskan persennya, 60 saja. Kemudian 40% keterampilan. Bagaimana rasio ini antara pengetahuan dan keterampilan supaya mencapai 100? Ketika jumlahkan pengetahuan dan keterampilan ini menjadi 100%. Nah, itu yang kita selesaikan dulu untuk mengisinya. Barulah kita kepada nilai-nilai yang ada di dalam kolom ini. Oke. Yang pertama ini terdiri dari pertama nilai tugas, kemudian yang kedua nilai ulangan harian, kemudian ada nilai UTS atau nilai PTS, ya, nilai mid semester, kemudian nilai UAS atau nilai ulangan akhir semester atau yang disebut juga dengan PAS atau PAT. Kemudian yang diisi nanti selanjutnya adalah nilai akhir, nilai keterampilan. Seperti itu. Nah, ini nilai tugas ini nanti tergantung berapa kali kita memberikan tugas. Nah, sejumlah itu kita isi. Sejumlah itu kita isi ya. Kalau misal sekali kah, 2 kali dan seterusnya. Kemudian nilai ulangan harian juga, berapa kali kita mengadakan ulangan, ini diisi nanti. Di atasnya ini adalah KD-nya, KD berapa tempat kita memberikan tugas, KD berapa tempat kita memberikan ulangan harian, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita coba isi, ini semua sudah yang ini ya, yang bertuliskan ini seperti ini nih. Ini sudah ditanamkan rumus semua di dalamnya sehingga nanti dia otomatis terisi. Baik, kita contohkan beberapa saja di sini ya. Misalnya ini nilainya 78. Oke. Kemudian ini nilai tugas kedua 60. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini kalau di bawah KKM, di bawah 65 ini, maka ini akan otomatis tertulis dengan warna merah. Jadi kalau di bawah KKM, jadi kita bisa ketahui, oh ini di bawah KKM, berarti warnanya warna merah. Gitu. Kemudian misalnya kita 3 kali memberikan tugas, 70 misalnya. Seperti itu. Kemudian ulangan misalnya 2 kali. Misalnya di KD berapa kita ulangan, sana nilainya 79. Kemudian di sini nilainya 80 misalnya. Seperti itu. Ini akan terisi otomatis, ini pula akan terisi otomatis. Nah, kemudian nilai UAS, ujian akhir semester. Baik. Nah, ini dicontohkan di sini, ini kenapa diberikan warna abu? Karena ini kelas 12, ya ini mereka tidak dilakukan pengambilan nilai UTS langsung ke UAS, makanya ini tidak perlu diisi. Tapi nanti kalau misalnya pernah dilakukan UTS, tentu saja silahkan diisi dan disesuaikan. Kemudian nilai UAS-nya misalnya 75. Oke. Nah, maka sudah ini pengetahuannya menjadi 75. Nilai keterampilannya, nah nilai keterampilan ini kenapa di sini satu kolom? Karena ini adalah nilai akhirnya. Nilai akhirnya kita asumsikan sudah dihitung di tempat yang lain, kolom penilaian yang lain, dan ini adalah nilai akhirnya. Atau bisa juga nilai keterampilan ini bisa diambil nilai tertinggi dari keseluruhan praktik yang sudah dilakukan.
Misalnya nilai akhir keterampilan di sini kita 80. Mohon maaf, oh ya 80 misalnya. Baik, lalu bisa kita enter. Nah, maka nilai akhir raportnya adalah 77. Contoh siswa kedua misalnya, kita contohkan dua saja misalnya. Ini 80, kemudian nilai ulangan kedua, nilai tugas kedua dia tidak mengumpulkan. Misalnya nilai ulangan ketiga 68. Oke. Maka nilainya 74. Seperti itu. Nah, ini ya, karena ini dia sifatnya, karena ini adalah rumus rata-rata, maka apabila siswa tidak mengikuti atau tidak mengumpulkan tugas, tidak ada lain nilai tugasnya pada tugas tertentu atau pada ulangan harian atau pada nilai-nilai yang lain, maka itu harus diisi dengan 0 ya. Jika dia tidak mengikuti maka diisi dengan nilai 0. Karena nanti pembagian di sini adalah sesuai dengan jumlah kolom yang terisi. Misalnya 2 yang terisi maka pembaginya akan 2. Kalau 3 yang terisi maka pembaginya akan 3 dan seterusnya. Nah, maka di sini agar pembaginya 3 maka kita berikan nilai 0. Seperti itu. Maka ini pasti akan berubah nantinya. Nah, maka nilainya akan 49. Seperti itu. Selanjutnya di sini begitu juga kalau misalnya dia ikut, ini kita anggap dia ikut saja, 76 misalnya, 58 misalnya seperti itu, maka nilai akan merah. Kemudian nilai UAS-nya 78, keterampilannya 77, nah, maka nilainya 70. Dia akan tuntas meskipun nilai-nilai ini ya ada yang tidak diikuti. Karena rasio atau yang kita tentukan di sini, mohon maaf, ini bobot ya, bobot nilai. Bobot nilai ini bobot nilai antara rata-rata bobot nilai antara nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian, kemudian nilai UAS, nilai keterampilan itu masing-masing 1. Ya, itu masing-masing 1 bobot nilainya. Sehingga ini nilainya seperti ini. Meskipun ada yang tidak diikuti dan persentase ini nanti dihitung dengan rasio, maka akan ada nilai akhirnya seperti itu dan anak ini dinyatakan tuntas. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting sudah diisi dengan lengkap sesuai dengan petunjuk ini. Ya, sesuai dengan petunjuk ini semua sudah diisi lengkap, maka nanti hasilnya akan sesuai. Begitu saja Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau ada yang keliru bisa diberikan saran atau perbaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.